Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone. Let me introduce myself and my team. My name is Nadia Nushifananta. You can call me Nadia. My ID number is 2024-32101. Today, I'm with my teams, Nurul Yasila and Chelsea Nadia Distitiranda. We developed a mobile banking application prototype called CNN Pay as our final project for the UI UX design. Today, I will do usability testing session to evaluate our application is easy to learn, efficient to use, and provide satisfying user experience. Before we begin the testing session, let me briefly introduce our prototype about CNN Pay is a mobile banking application designed using the human-centered design approach. This means the design process we focus on user needs, behavior, and expectation to create an interface that's simple, intuitive, and user-friendly. Okay, the prototype was created using Figma. It is not the fully function application. Every screen is connected with interactive button and transaction, allowing user to experience the application as the using the mobile banking application. Now, let me explain about the main user flow. The journey begins the login screen where user can sign in using their email or phone number and password. They can also biometric authentication such as like fingerprint and for the quick access. And after the successful login, user directed to the dashboard, which is the display their account balance, recent transaction, and several main features include money transfer, QR payment, financial monitoring, and transaction history. Okay, for today usability testing, we will focus on the money transfer feature. Like users will select the transfer menu, enter the receipt bank information, account number, transfer amount, and optional note. Like after operating, after completing the form, the system validate the enter information. If everything is correct, and user will process to the confirm page where they can review all transaction detail before confirm. Okay. Once the transaction is confirmed, the system process the transfer as display a transaction success screen. And during this usability testing session, we are not evaluating your ability to use the application, and instead, we are evaluating the design of our prototype, and they are not right the wrong answer, and we encourage you to interact with the application naturally and share your honest thought through the process. And if you find anything confusing or any suggesting for improvement, please feel free to let us know, you guys. Okay. Now I will to invite our participant to begin usability testing session about the uh, about the dashboard. Uh, this is the main landing page showing the quick overview of the user finance. This is the component like total balance card and transaction button and recent transaction list and button navigation. Okay, user land hand first. The balance can is up on top because it's they check first, typing and add transaction and to next screen to log income or expense. Oke, apakah ada pertanyaan buat teman-teman? Ada. Oke, baik. Pada saudara Akbar. Kenapa saldo ditaruh di atas? Oke, karena informasi itu tuh paling dicari. Jadi kita mengikuti prinsip untuk visual hierarkinya. Oke. Untuk teman-teman, ada yang bertanya lagi? Ada. Boleh. Apa alasan kalian menaruh banner promosi di dashboard? Bukankah itu bisa mengganggu fokus user ke data keuangan? Baik, saya izin menjawab. Kenapa kita menaruhnya di tengah? Itu karena di antara saldo dan transaksi terakhir, jadi tidak menghalangi flow utama. Dan tujuannya itu untuk menambah value edukasi tanpa mengorbankan clarity informasi finansial. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Boleh. Kenapa recent hanya menampilkan beberapa item saja, tidak menampilkan semua itemnya? Baik, saya izin menjawab ya. Karena dashboard ini fungsinya sebagai
ringkasan cepat atau overview, bukan halaman detail. Untuk melihat histori lengkap, user bisa masuk ke halaman riwayat transaksi lewat button navigation. Oke. Lanjut untuk add transaction, frame add transaction, di mana ini ada kita memberi pilihan ada jenis transaksinya, income atau expense, dan sebelum mengisi detailnya. Di mana komponennya ini ada desain poin pertama, detail desain transaksi, dan di sini ada untuk menyimpan si transaksinya. Jadi user itu bisa milih expense, jadi from-nya itu diarahkan ke halaman add expense yang lebih spesifik. Jadi dibuat lebih opsional biar inputnya tetap cepat. Apakah di sini untuk user ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Ya, boleh. kenapa menyisakan flow income dan expense? Karena expense di sini itu butuh kategorisasi lebih detail untuk laporan dibandingkan si income-nya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, saya ingin bertanya juga. Boleh. Apakah file note memang harus opsional? Apa ada pertimbangannya? Izin menjawab, benar. Di sini tuh kita buat opsional karena tujuannya itu untuk mengurangi friction saat input data. Kalau semua file wajib diisi, itu tuh berarti user bisa merasa proses input terlalu ribet dan malas menggunakan fitur ini secara rutin. Oke. Untuk user ketiga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Pertanyaannya Boleh. bagaimana kalau pilih toggle income or expense setelah lanjut ke form berikutnya? Untuk saat ini di prototype, user bisa menekan tombol back untuk kembali ke halaman ini dan memilih ulang. Dan kedepannya bisa dikembangkan dengan menambahkan opsi ubah type transaksi langsung dari form berikutnya. Oke. Selanjutnya untuk frame add expense, di mana ini form khusus untuk mencatat detail pengeluarannya. Komponennya itu ada kategori dan name file, amount and date, and simpan like button. Di sini buat simpan dan lanjut ke konfirmasi. Jadi form ini tuh mirip kayak add transaction, di mana ini tapi khusus untuk expense. Setelah kita klik simpan, nanti modal ini akan konfirmasi muncul sebelum datanya tersimpan. Oke, untuk ini apakah user satu ingin bertanya? Ya, ingin bertanya kenapa ada field nama terpisah dan kategori? Oke, izin menjawab, biar si user ini bisa memberi label lebih spesifik, misalnya ada makan siang, jadi itu dibanding cuman makanan gitu. Oke, next, user 2. Ya, saya ingin bertanya. Ya, Kenapa harus ada halaman konfirmasi sebelum data disimpan? Bukannya itu menambah langkah ekstra untuk user? Baik, saya izin menjawab. Memang menambah satu langkah, tetapi itu tuh untuk mencegah human error, yang dimana terutama itu untuk transaksi finansial yang butuh keakuran data, dan user itu jadi punya kesempatan review sebelum data final ini tersimpan. oke, untuk user ketiga, bagaimana Baik, tanggapannya? Apakah kategori pengeluaran ini sudah ditentukan sistem atau bisa custom dari usernya? Baik, saya izin menjawab. Pada prototipe ini, kategori berbentuk drop-down dengan pilihan yang sudah ditentukan seperti makanan dan transportasi supaya data tetap konsisten untuk kebutuhan laporan. Namun ini bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan opsi custom kategori. Baik. Oke, selanjutnya yaitu tentang frame konfirmasi, di mana yaitu kesempatan terakhir mengecek data sebelum disimpan. Komponennya itu ada model with dark overlay dan batal untuk konfirmasi si buttonnya. Jadi model ini tuh untuk menampilkan ringkasan singkat sebelum disimpan, batal kembali untuk edit, serta konfirmasi memproses dan menyimpan transaksinya. Untuk user 1, apakah ada tanggapan? Kenapa perlu step konfirmasi tambahan? Ini tuh tujuannya untuk mencegah kesalahan input karena data finansial itu butuh akurasi yang tepat. Untuk user 2, Ya, ingin bertanya. ya. Apa fungsi utama overlay gelap di belakang modal? Izin menjawab, overlay gelap itu berfungsi untuk mengarahkan fokus visual user hanya ke informasi penting di dalam modal, sekaligus secara tidak langsung dapat mengunci interaksi user supaya tidak bisa klik elemen lain sebelum dia memutuskan batal atau konfirmasi. Oke, selanjutnya untuk user 3, Baik, pertanyaannya, apabila user klik batal, apa yang terjadi dengan data yang sudah diinput sebelumnya?
Baik, saya izin menjawab. Data yang sudah di-input di form add expense tidak hilang. User akan dikembalikan ke form tersebut untuk mengedit sebelum submit ulang. Baik, saya akan menjelaskan wireframe berikutnya, yaitu transaksi berhasil atau mengonfirmasi transaksi berhasil disimpan. Yang dimana ada beberapa komponen, yaitu feedback sukses yang universal, selanjutnya ada lihat transaksi atau kembali ke beranda, yang dimana itu 2 opsi navigasi setelah berhasil. Dan sinyal sukses yang jelas ini membangun trust atau user bisa lihat riwayat transaksi langsung kembali ke dashboard. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya, Ya. kenapa halaman sukses ini penting? Izin menjawab. Di sini karena setiap aksi butuh feedback yang jelas. Kalau nggak user ini bisa ragu apakah transaksinya itu bisa tersimpan di sistemnya. Oke, untuk user kedua. Ya, saya ingin bertanya, Ya, lanjut langsung aja. apa pertimbangan menyediakan 2 pilihan navigasi di halaman ini? Pertimbangannya itu karena setelah transaksi berhasil, kebutuhan user bisa berbeda-beda. Ada yang mau langsung cek riwayat transaksinya, ada juga yang mau lanjutkan aktivitas lain dari dashboard. Jadi saya kasih 2 opsi supaya fleksibel. Next, ada pertanyaan. Baik, pertanyaannya, apakah subtext saldo berhasil dikurangi akan berubah kalau transaksinya income bukan expense? Betul, untuk transaksi income, subtext-nya akan disesuaikan menjadi semacam saldo berhasil ditambahkan supaya informasinya tetap akurat sesuai jenis transaksi yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya di wireframe berikutnya yaitu dashboard atau update, yang dimana itu menunjukkan dashboard terupdate real time secara transaksi baru. Ada juga beberapa komponen, yaitu saldo berkurang sesuai expense baru. Selanjutnya transaksi terbaru tampilan di atas, yang dimana layout itu sama seperti sebelumnya. Tapi saldo yang recent list ini sudah mencerminkan transaksi baru atau membuktikan konsistensi real time-nya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, kenapa real time update penting di sini? Saya izin menjawab, karena ini untuk membangun trust user kalau setiap transaksi itu benar-benar mempengaruhi saldo mereka. Selanjutnya ada yang bertanya? Ya, saya ingin bertanya, apakah tidak lebih baik kalau ada animasi atau highlight khusus untuk saat saldo berubah? Itu bisa jadi improvement yang bagus untuk pengembangan selanjutnya. Misalnya animasi counting number ini atau highlight warna sesaat supaya perubahan lebih terasa engaging bagi user. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana urutan pada list recent transaction yang sudah ditentukan? Baik, saya izin menjawab ya. Berdasarkan waktu transaksi, transaksi terbaru selalu ditampilkan di posisi paling atas dan mengikuti pola kronologis terbalik yang umum dipakai di aplikasi finance maupun sosial media. Oke, selanjutnya lagi wireframe berikutnya yaitu riwayat transaksi atau menampilkan histori transaksi lengkap dan bisa difilter. Ada juga beberapa komponennya yaitu menyaring transaksi berdasarkan jenis, terus mengelompokkan transaksi secara kronologis dan rekap cepat total income dan expense. Tab filter ini di atas tab filter di atas ini itu memudahkan user menyaring list dengan cepat, sedangkan grouping tanggal mempermudah scanning. Ada pertanyaan? Izin bertanya, kenapa Ya. Bisa diulang pertanyaannya? transaksi dikelompokkan per tanggal? Oke, izin menjawab. Hal ini itu bisa membantu user untuk melakukan scanning dan memahami konteks waktu biar lebih cepat. Ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya, apakah user bisa mencari transaksi tertentu, misalnya lewat search bar gitu? Oke, saya izin menjawab. Pada prototipe saat ini belum ada filter search. Filternya itu masih berdasarkan tab income atau expense saja. Ini tuh bisa jadi salah satu improvement di iterasi berikutnya untuk meningkatkan usability, terutama kalau jumlah transaksinya sudah banyak. Baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya, kenapa kartu ringkasan ditaruh pada halaman riwayat? Bukannya itu duplikat dengan halaman ringkasan? Baik, saya izin jawab ya. Kartu ini tuh fungsinya sebagai rekap cepat atau quick summary untuk konteks history yang sedang dilihat. Sedangkan halaman ringkasan memberikan analisis yang lebih dalam seperti breakdown kategori pengeluaran. Jadi keduanya punya level detail yang berbeda.
Baik, untuk halaman yang selanjutnya yaitu ringkasan. Halaman ini tuh memberi gambaran analitis keuangan bulanan berjalan. Untuk komponennya, yang pertama ada total income dan expense periode tersebut, dan yang kedua ada persentase pengeluaran per kategori, dan yang ketiga ada mengarahkan ke laporan detail. Halaman ini tuh untuk menjembatani data history mentah dan laporan visual, memberi gambaran cepat pola pengeluaran user. Untuk halaman ini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, apa bedanya dengan halaman laporan? Baik, izin menjawab. Ringkasan ini itu untuk memberi angka cepat di mana sedangkan laporan itu memberi analisis visual lebih dalam seperti chart. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya, kenapa kategori pengeluaran ditampilkan dalam bentuk persentase bukan nominal saja? Oke, saya izin menjawab, karena presentasi itu lebih mudah dipahami secara instan untuk melihat proporsi. Misalnya, user bisa langsung tahu bahwa 60% pengeluarannya itu ada di kategori lainnya, dibandingkan harus menghitung sendiri dari nominal tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya ingin bertanya, apakah pada tab di tahun bisa diganti ke periode lain seperti minggu atau tahun ini? Oke, pada konsep prototipe ini difokuskan ke tampilan bulanan, tapi tab tersebut didesain agar bisa dikembangkan menjadi drop-down periode lain seperti mingguan atau tahunan di iterasi pengembangan selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya yaitu M9 laporan. Halaman ini menyajikan data pengeluaran melalui grafik visual. Dan juga ada beberapa komponennya, yaitu visualisasi total pengeluaran per kategori, dan juga ada rincian breakdown per kategori, dan yang terakhir ada mengunduh laporan. Untuk halaman ini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, kenapa memilih donut chart? Karena ini tuh cocok untuk menampilkan proporsi bagian keseluruhan dan bisa menaruh total nominal di tengahnya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, saya ingin bertanya, Boleh. format apa yang mungkin digunakan untuk fitur unduh laporan? Baik, saya izin menjawab, kemungkinan besar dalam bentuk PDF, karena format ini tuh paling umum untuk dokumen laporan yang mudah dibagikan atau dicetak. Namun ini tuh masih bisa disesuaikan tergantung kebutuhan development lebih lanjut lagi. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya, bagaimana user tahu warna mana yang mewakili kategori pada bagian chartnya? Oke, setiap kategori itu di breakdown list menggunakan color coding yang konsisten dengan warna segmen di donut chart. Jadi user bisa mencocokkan secara visual tanpa harus membaca label satu persatu. Berikutnya M10 halaman semua tercatat. Jadi di halaman ini tuh konfirmasi akhir bahwa semua data berhasil tercatat. Dan juga ada beberapa komponennya, yaitu yang pertama simbol sukses konsisten seperti sebelumnya, dan yang kedua ada mengakhiri flow dan kembali ke dashboard. Halaman ini tuh menutup keseluruhan flow dengan pola sukses yang konsisten dan membuat user yakin datanya aman. Untuk halaman ini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, kenapa desain sukses ini dipakai ulang? Izin menjawab, ini tuh fungsinya untuk konsistensi, di mana user bisa langsung mengenali pola sukses tanpa belajar ulang. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Ya, saya izin bertanya, Boleh. apakah tidak lebih baik kalau halaman ini langsung otomatis kembali ke dashboard tanpa perlu klik tombol? Baik, saya izin menjawab, menurut kita, tetap lebih baik kalau ada kontrol dari usernya, karena auto direct ini tuh tanpa interaksi bisa terasa memaksa atau membingungkan kalau user belum selesai membaca informasi di layar tersebut. Jadi memberi tombol manual membuat user merasa lebih in control. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya izin bertanya, apa peran halaman ini dalam keseluruhan user journey aplikasi? Oke, untuk halaman ini berfungsi sebagai closing point yang menyatukan keseluruhan flow. Jadi dari input transaksi sampai pelaporan dan mengembalikan user ke titik awal, yaitu dashboard, dengan perasaan yakin bahwa semua data mereka tuh sudah tercatat dengan aman. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman, Saudara Akbar, Saudara Gibran, dan Saudari Natasha. Kami akan menunjukkan prototipenya. Mungkin bisa di Chelsea ditampilkan untuk. Nah, berikut adalah tampilannya. Oke, mungkin bisa
Chelsea diklik-klik aja untuk memperlihatkan kepada user. Baik, mungkin secara keseluruhan, aplikasi ini tuh dirancang dengan flow yang simple dan logis, di mana overview tambah transaksi konfirmasi dapat feedback lalu cek riwayat dan laporan. Kami menerapkan prinsip UX yang utama, di mana ada visual hierarkinya, konsistensi, feedback yang jelas, dan progressive disclosure, di mana di sepanjang desainnya, walaupun ini belum sepenuhnya total selesai, mungkin kami bisa untuk maintenance-nya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Demikian sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa menjadi user researchers dari kami. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima teman-teman. kasih.